Sore itu, langit Jakarta tampak cerah meskipun awan putih berarak perlahan. Risa, seorang wanita muda berusia 25 tahun, melangkah memasuki rumah mertuanya, Pak Bayu. Suaminya, Dika, sedang terbaring sakit di kamar, dan Risa merasa perlu untuk menjenguk dan merawatnya. Namun, di balik niat baiknya, ada perasaan campur aduk yang menggelayuti hatinya. Pak Bayu, yang berusia 50 tahun, adalah sosok yang karismatik. Meskipun usianya lebih tua, ia memiliki aura yang membuatnya tampak lebih muda. Dengan rambut yang mulai memutih dan senyum yang hangat, ia selalu mampu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Risa mengingat bagaimana Pak Bayu selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan sebelum ia menikah dengan Dika. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda di udara. Setelah menyapa Pak Bayu, Risa langsung menuju kamar Dika. Ia menemukan suaminya terbaring lemah, wajahnya pucat. Risa merasa hatinya teriris melihat keadaan Dika. Ia duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan suaminya, berusaha memberikan semangat. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari sosok Pak Bayu yang sedang berada di ruang tamu, menyiapkan teh hangat untuk mereka. Setelah beberapa saat, Risa memutuskan untuk keluar sejenak. Ia ingin menghirup udara segar dan menenangkan pikirannya. Ketika ia melangkah ke ruang tamu, Pak Bayu sedang menuangkan teh ke dalam cangkir. Ia tersenyum ketika melihat Risa, dan tawanya yang hangat membuat Risa merasa lebih baik. "Risa, bagaimana keadaan Dika?" tanya Pak Bayu, suaranya lembut dan penuh perhatian. "Dia masih lemah, Pak. Tapi saya yakin dia akan segera pulih," jawab Risa, berusaha tersenyum meskipun hatinya berat. Pak Bayu mengangguk, lalu mengajak Risa duduk di sofa. Mereka mulai berbincang-bincang, membahas berbagai hal, mulai dari kesehatan Dika hingga kenangan masa lalu. Risa merasa nyaman berbicara dengan Pak Bayu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa aman dan dihargai. "Risa, kamu tahu, Dika sangat beruntung memiliki istri sepertimu. Kamu selalu ada untuknya," kata Pak Bayu, menatap Risa dengan tatapan yang dalam. Risa merasa pipinya memanas. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Percakapan mereka berlanjut, dan Risa mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil cangkir teh, ada getaran halus yang membuat jantung Risa berdebar. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk tidak merasakannya. Pak Bayu juga merasakan hal yang sama. Ia terpesona oleh kecantikan Risa, bukan hanya fisiknya, tetapi juga kepribadiannya yang ceria dan penuh semangat. Ia merasa terhubung dengan Risa dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ia adalah mertua Risa, dan Dika adalah anaknya. Setelah beberapa saat, Risa merasa perlu kembali ke kamar Dika. Ia tidak ingin suaminya merasa ditinggalkan. Namun, sebelum ia pergi, Pak Bayu menahannya sejenak. "Risa, jika kamu butuh bantuan atau ingin berbicara, jangan ragu untuk menghubungiku. Aku selalu ada untukmu," kata Pak Bayu, suaranya penuh kehangatan. Risa mengangguk, merasa terharu dengan perhatian Pak Bayu. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya." Setelah kembali ke kamar, Risa merasa pikirannya berputar. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia mencintai Dika, ada sesuatu yang membuatnya tertarik pada Pak Bayu. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Hari-hari berlalu, dan Risa semakin sering mengunjungi rumah Pak Bayu. Setiap kali ia datang, suasana di antara mereka semakin hangat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat keduanya merasa lebih dekat. Risa mulai menyadari bahwa ia menantikan setiap kunjungannya, dan itu membuatnya merasa bersalah. Suatu sore, saat Risa sedang membantu Pak Bayu menyiapkan makan malam, mereka terlibat dalam percakapan yang lebih dalam. Risa menceritakan tentang impian dan harapannya, sementara Pak Bayu berbagi tentang pengalaman hidupnya. Mereka saling mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Risa merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Ketika mereka sedang memasak, Pak Bayu secara tidak sengaja menyentuh tangan Risa saat mengambil bumbu. Risa merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka. Ia menatap Pak Bayu, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Mereka saling menatap, dan Risa merasakan jantungnya berdebar kencang. "Maaf, Risa.
Aku tidak bermaksud, kata Pak Bayu, suaranya sedikit gugup. Risa tersenyum, berusaha menenangkan suasana. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya terkejut. Namun, di dalam hati, Risa merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kejutan. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Bayu semakin dalam. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada, tetapi tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, setelah makan malam, Risa duduk di teras rumah Pak Bayu. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuatnya merenung. Ia merasa bingung dengan perasaannya. Di satu sisi, ia mencintai Dika, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh terhadap Pak Bayu. Pak Bayu bergabung dengannya di teras, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk bersebelahan, dan Risa merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Bayu. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tetapi Risa merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Risa, aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang istimewa. Aku sangat menghargai kehadiranmu dalam hidupku, kata Pak Bayu, suaranya lembut dan penuh perasaan. Risa menatap Pak Bayu, merasakan getaran di dalam hatinya. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya. Malam itu, Risa pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Bayu semakin kuat, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Cinta adalah sesuatu yang rumit, dan ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Dika. Namun, di dalam hatinya, Risa menyadari bahwa pertemuan yang tak terduga ini telah mengubah segalanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hubungan mereka telah memasuki fase baru yang penuh ketegangan dan harapan. Suatu sore, Risa datang ke rumah Pak Bayu untuk membantu menyiapkan acara keluarga. Dika masih dalam proses pemulihan, dan Risa ingin memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Ketika ia tiba, Pak Bayu sudah berada di dapur, mempersiapkan bahan-bahan untuk hidangan yang akan disajikan. Risa, senang sekali melihatmu, sapa Pak Bayu dengan senyum hangatnya. Mari kita mulai menyiapkan semuanya. Risa merasa hatinya berdebar saat melihat Pak Bayu. Ia mengenakan kaos sederhana yang menonjolkan tubuhnya yang atletis, dan Risa tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa tampannya Pak Bayu. Mereka mulai bekerja sama di dapur, dan suasana menjadi semakin akrab. Bagaimana kabar Dika? Tanya Pak Bayu sambil memotong sayuran. Dia semakin baik, Pak. Terima kasih sudah menanyakan, jawab Risa, berusaha menjaga nada suaranya tetap ringan. Mereka berbincang-bincang sambil memasak, dan Risa merasa semakin nyaman. Tawa dan canda mengisi ruang dapur, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Risa mulai merasakan bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar mertua dan menantu. Saat mereka sedang menyiapkan salad, Pak Bayu secara tidak sengaja menyentuh tangan Risa saat mengambil tomat. Risa merasakan aliran listrik yang sama seperti sebelumnya, dan jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Pak Bayu, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Maaf, Risa. Aku tidak bermaksud, kata Pak Bayu, suaranya sedikit gugup. Risa tersenyum, berusaha menenangkan suasana. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya terkejut. Namun, di dalam hati, Risa merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kejutan. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Bayu semakin dalam. Ia merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk diabaikan. Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan untuk menikmati hidangan yang telah mereka siapkan. Suasana semakin akrab, dan Risa merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat keduanya merasa lebih dekat. Risa, kamu tahu, aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untuk Dika. Dia sangat beruntung memiliki istri sepertimu, kata Pak Bayu, menatap Risa dengan tatapan yang dalam. Risa merasa pipinya memanas. Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Setelah makan malam, mereka membersihkan meja bersama. Risa merasa senang bisa menghabiskan waktu dengan Pak Bayu, tetapi di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang terus mengganggu. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Bayu semakin kuat, tetapi ia tidak ingin menyakiti Dika. Malam itu, setelah semua orang pulang, Risa duduk di teras rumah Pak Bayu.
Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuatnya merenung. Ia merasa bingung dengan perasaannya. Di satu sisi, ia mencintai Dika, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh terhadap Pak Bayu. Pak Bayu bergabung dengannya di teras, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk bersebelahan, dan Risa merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Bayu. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tetapi Risa merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Risa, aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang istimewa. Aku sangat menghargai kehadiranmu dalam hidupku, kata Pak Bayu, suaranya lembut dan penuh perasaan. Risa menatap Pak Bayu, merasakan getaran di dalam hatinya. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya. Malam itu, Risa pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Bayu semakin kuat, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Cinta adalah sesuatu yang rumit, dan ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Dika. Beberapa hari kemudian, Risa kembali ke rumah Pak Bayu. Dika masih dalam proses pemulihan, dan Risa merasa perlu untuk menjenguknya. Namun, saat ia tiba, ia menemukan Pak Bayu sedang duduk di teras, membaca buku. Risa merasa hatinya berdebar saat melihat sosok Pak Bayu yang tampak tenang dan khusyuk. Selamat sore, Pak, sapa Risa, berusaha menenangkan diri. Selamat sore, Risa. Apa kabar? Tanya Pak Bayu, menutup bukunya dan tersenyum. Baik, Pak. Dika juga semakin baik, jawab Risa, merasa senang bisa berbicara dengan Pak Bayu. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Risa merasa semakin nyaman. Namun, saat mereka berbicara, Risa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang membuat jantung Risa berdebar kencang. Risa, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untuk Dika. Dia sangat beruntung memiliki istri sepertimu, kata Pak Bayu, suaranya lembut dan penuh perasaan. Risa merasa pipinya memanas. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya. Malam itu, saat Risa pulang, ia merasa bingung. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Bayu semakin kuat, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Cinta adalah sesuatu yang rumit, dan ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Dika. Beberapa hari kemudian, Risa kembali ke rumah Pak Bayu. Dika masih dalam proses pemulihan, dan Risa merasa perlu untuk menjenguknya. Namun, saat ia tiba, ia menemukan Pak Bayu sedang duduk di teras, membaca buku. Risa merasa hatinya berdebar saat melihat sosok Pak Bayu yang tampak tenang dan khusyuk. Selamat sore, Pak, sapa Risa, berusaha menenangkan diri. Selamat sore, Risa. Apa kabar? Tanya Pak Bayu, menutup bukunya dan tersenyum. Baik, Pak. Dika juga semakin baik, jawab Risa, merasa senang bisa berbicara dengan Pak Bayu. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Risa merasa semakin nyaman. Namun, saat mereka berbicara, Risa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang membuat jantung Risa berdebar kencang. Risa, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan untuk Dika. Dia sangat beruntung memiliki istri sepertimu, kata Pak Bayu, suaranya lembut dan penuh perasaan. Risa merasa pipinya memanas. Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya. Malam itu, saat Risa pulang, ia merasa bingung. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Bayu semakin kuat, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati. Cinta adalah sesuatu yang rumit, dan ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Dika. Namun, di dalam hatinya, Risa menyadari bahwa momen-momen kecil yang mereka bagi telah mengubah segalanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hubungan mereka telah memasuki fase baru yang penuh ketegangan dan harapan. Beberapa hari kemudian, Risa kembali ke rumah Pak Bayu. Dika masih dalam proses pemulihan, dan Risa merasa perlu untuk menjenguknya. Namun, saat ia tiba, suasana di rumah Pak Bayu terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak biasa di udara, dan Risa merasakan jantungnya berdebar kencang. Selamat sore, Risa, sapa Pak Bayu, tetapi ada nada serius dalam suaranya. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Tanya Risa, merasa cemas. Aku baik-baik saja.
Tapi ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Pak Bayu, menatap Risa dengan tatapan yang dalam. Risa merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa momen ini akan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Tentu, Pak. Apa yang ingin Anda bicarakan? Mereka duduk di teras, dan Pak Bayu mulai berbicara. Risa, aku sudah lama ingin mengungkapkan perasaanku. Sejak kita mulai menghabiskan waktu bersama, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Aku jatuh cinta padamu. Risa terdiam, terkejut dengan pengakuan Pak Bayu. Hatinya bergetar, dan ia merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia mendengar perasaan Pak Bayu, tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Pak Bayu melanjutkan, aku tahu ini sulit. Kita berada dalam situasi yang rumit. Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk menghadapi semua konsekuensi jika kita memutuskan untuk bersama. Risa merasa air mata menggenang di matanya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Bayu juga semakin dalam, tetapi ia tidak ingin menyakiti Dika. Pak, saya mencintai Dika. Dia suami saya, dan saya tidak ingin menyakiti perasaannya. Pak Bayu mengangguk, tetapi tatapannya tetap penuh harapan. Aku mengerti, Risa. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa cinta tidak selalu mudah. Terkadang, kita harus memilih apa yang membuat kita bahagia, meskipun itu sulit. Risa merasa terjebak dalam dilema. Ia mencintai Dika, tetapi ketertarikan dan cinta yang tumbuh terhadap Pak Bayu tidak bisa diabaikan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak. Ini semua sangat membingungkan. Pak Bayu meraih tangan Risa, menggenggamnya dengan lembut. Kamu tidak perlu terburu-buru. Ambil waktu untuk memikirkan semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun keputusanmu. Malam itu, Risa pulang dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia merasa bingung dan tertekan. Di satu sisi, ia ingin mengikuti kata hatinya dan menjalin hubungan dengan Pak Bayu, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin menyakiti Dika. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Selama beberapa hari berikutnya, Risa merenung dan mencoba mencari jawaban. Ia menghabiskan waktu dengan Dika, tetapi pikirannya selalu melayang kepada Pak Bayu. Setiap kali ia melihat Dika, ia merasa bersalah karena perasaannya yang semakin dalam terhadap mertuanya. Namun, saat ia bersama Pak Bayu, ia merasa hidup dan bahagia. Akhirnya, Risa memutuskan untuk berbicara dengan Dika. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari perasaannya. Suatu malam, setelah makan malam, Risa mengajak Dika untuk berbicara. Dika, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu, kata Risa, suaranya bergetar. Dika menatapnya dengan cemas. Apa itu, Risa? Kamu terlihat serius. Risa menarik napas dalam-dalam. Saya merasa ada yang tidak beres. Sejak kamu sakit, saya merasa tertekan. Saya mencintaimu, tetapi saya juga merasa terhubung dengan Pak Bayu. Dika terdiam, tampak terkejut. Apa maksudmu, Risa? Kamu merasa terhubung dengan ayahku? Risa merasa air mata menggenang di matanya. Saya tidak ingin menyakiti perasaanmu, Dika. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya. Pak Bayu telah menjadi sosok yang sangat berarti bagi saya. Dika menatap Risa dengan tatapan campur aduk. Risa, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua sangat mengejutkan. Risa merasa hatinya hancur. Saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin jujur denganmu. Dika mengangguk, tetapi wajahnya tampak penuh kesedihan. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Ini semua sangat sulit. Setelah percakapan itu, Risa merasa hancur. Ia tidak ingin menyakiti Dika, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Pak Bayu. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Beberapa hari kemudian, Risa kembali ke rumah Pak Bayu. Ia merasa cemas, tetapi juga bersemangat untuk berbicara dengan Pak Bayu. Ketika ia tiba, Pak Bayu sudah menunggu di teras. Risa, bagaimana kabarmu? Tanya Pak Bayu, tetapi ia bisa melihat bahwa Risa tampak gelisah. Pak, saya ingin berbicara dengan Anda, kata Risa, suaranya bergetar.
Mereka duduk di teras, dan Risa mulai berbicara. Saya telah berbicara dengan Dika. Saya tidak ingin menyakiti perasaannya, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadap Anda. Pak Bayu menatap Risa dengan penuh perhatian. Apa yang kamu putuskan, Risa? Risa menarik napas dalam-dalam. Saya merasa terjebak. Saya mencintai Dika, tetapi saya juga merasakan cinta yang dalam untuk Anda. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pak Bayu meraih tangan Risa, menggenggamnya dengan lembut. Kamu tidak perlu terburu-buru. Ambil waktu untuk memikirkan semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun keputusanmu. Risa merasa air mata menggenang di matanya. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, Pak. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya. Pak Bayu menatap Risa dengan lembut. Cinta adalah sesuatu yang rumit, Risa. Terkadang, kita harus memilih apa yang membuat kita bahagia, meskipun itu sulit. Malam itu, Risa pulang dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terasa berat. Ia tidak ingin menyakiti Dika, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan cinta yang tumbuh dalam dirinya untuk Pak Bayu. Akhirnya, Risa memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu mudah, tetapi ia percaya bahwa perasaan yang tulus layak untuk diperjuangkan. Ia ingin memberi diri mereka kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Risa kembali ke rumah Pak Bayu. Ia merasa cemas, tetapi juga bersemangat untuk berbicara dengan Pak Bayu. Ketika ia tiba, Pak Bayu sudah menunggu di teras. Risa, bagaimana kabarmu? Tanya Pak Bayu, tetapi ia bisa melihat bahwa Risa tampak gelisah. Pak, saya ingin berbicara dengan Anda, kata Risa, suaranya bergetar. Mereka duduk di teras, dan Risa mulai berbicara. Saya telah berbicara dengan Dika. Saya tidak ingin menyakiti perasaannya, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadap Anda. Pak Bayu menatap Risa dengan penuh perhatian. Apa yang kamu putuskan, Risa? Risa menarik napas dalam-dalam. Saya ingin memberi kita kesempatan. Saya ingin menjalin hubungan dengan Anda, meskipun saya tahu ini akan sulit. Pak Bayu tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Risa, aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk menghadapi semua konsekuensi. Tapi kita harus berhati-hati. Risa mengangguk, merasa lega. Saya tahu, Pak. Tapi saya percaya bahwa cinta kita layak untuk diperjuangkan. Malam itu, Risa dan Pak Bayu berbagi momen-momen intim yang penuh harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi semua tantangan bersama. Cinta mereka telah tumbuh dalam situasi yang rumit, tetapi mereka percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya.